Bukan. Ya ampun. Ya Allah. Awas, hati-hati. Hati-hati. Punten. Ada apa ya? Beda tuh banyak itu belakangnya. Astagfirullahaladzim, ya Ya ampun. Allah. Astagfirullah. Itu banyak orang. Punten. Nyai, Pak, Mbak. Bukan pada nyanyi, pada menari. Hah? Tuh kan. Ini aneh ini. Astagfirullah. Punten. Tuh kan. Coba cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat semuanya, mari kita lanjutkan perjalanan ngasuh jiwa, perjalanan dikir jalan, supaya nanti jiwa kita tidak mudah bergejolak. Yuk setting dulu, diatur dulu batinnya, pikirannya untuk jembar, untuk legowo, untuk lebih tentrem. Kita mengiyakan bahwa saat ini sekarang saya sudah bahagia, sudah adem, ayem, tentrem. Supaya apa? Supaya tidak menjadi konflik batin atau gagal paham dalam mengunyah konten kita nanti. Oke, ya, tetap tenang. Baik. Jadi kita belajar dari sejarah yang belum terselesaikan hingga sekarang. Yang karena apa? Sejarah itu banyak diselenceng-selencengkan, dialihkan menjadi begini begitu karena apa? Cara penafsirannya yang mungkin belum tepat. Baik. Nah, ini lokasinya teman-teman. Lokasi yang dimaksud ini adalah hutan, ya. Hutan sampai ke sana itu, ya. Jadi sampai sana panjang sekali ke sana. Ini hutan sekali tapi gini. Jadi fenomena alam ataukah ini fenomena gaib yang belum terpecahkan dari zaman dulu hingga sekarang, yang mana setiap tengah hari pada zaman itu belum ada listrik, belum ada apa-apa, sering terdengar kayak suara musik klasik, dan juga pernah juga orang melihat jadi seperti kayak banyak sosok-sosok bernari di area sini ketika beduk siang. Nah itu. Dan orang sekitar mengatakan disebut sebagai belis ngibing. Nah ini makanya pada zaman dulu itu orang anak-anak nggak boleh main, dan juga di tempat ini sering ditemukan orang-orang yang hilang, yang keselong. Nah, mari kita buka tabir gaibnya. Tabir gaib itu tabir yang menutupi yang masih samar-samar di lokasi yang kita maksud. Ya. Bagaimana cara membukanya? Tentunya dengan tadi setting dulu batin kita, perasaan kita supaya terhubung. Zaman dahulu itu orang-orang itu mudah sekali terhubung dengan alam, terhubung dengan sesuatu yang alami. Makanya kita yuk setting ke alamiahnya, setting ke frekuensi alami, frekuensi dari Tuhan langsung. Jadi tenang, bisa langsung terbuka gitu ya. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun punten sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki arah ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, insya Allah terbuka. Yuk, tetap tenang. Jadi pada zaman dahulu itu kan banyak juga orang yang pandai, orang yang pintar itu ya. Jadi mengatakan bahwa saya di sini itu memang istananya gitu. Tadi istana iblis. Namun istana iblis yang dimaksud itu masih sebatas teka-teki atau bahasa kias, bahasa siloka sanepa. Kita betul-betul harus sinkron batinnya, jangan sampai gagal paham dalam mengunyahnya. Jangan marah dulu, tenang, santai dulu, setting dulu batinnya. Setting dulu. Apakah sudah melihat sesuatu kamera? Merinding. Merinding, baik ya. Pernah dijamah manusia apa ya? Gini, kebetulan ini pas waktunya, ini pas beduk duhur ini ya. Biasanya jam-jam segini nih. Jadi gini, di zaman ini, era ini itu kalau musiknya masih terdengar, tapi kalau sosoknya nggak terlihat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya samar-samar mendengar nih, Iya, nih kan nih. ada gamelan ya. Tapi mulai
gamelan kuno tapi saya mulai ngeris apa? Mulai merinding ini. Di tengah hutan ada gamelan. Aduh. Ada anak kuda. Shh, itu apa? Itu apaan itu? Coba lihat kamera ke sana. Astagfirullah. Itu orang asli bukan? Laki-laki perempuan ini ya? Kayak perempuan tadi dulu. Ini orang bukan. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Bah? Bu? Nyai? Tapi kayak kalau orang zaman sekarang nggak kayak gini. Iya ya. Tuh kayak orang zaman dulu. Tuh pakaiannya kayak gitu kan. Bu? Nyai punten. Assalamualaikum. Kamu mukanya pucat banget. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini ya? Nyai, maaf. Punten, maaf. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Hah? Astagfirullahaladzim. Berarti bukan orang. Astagfirullahaladzim. Nih, kalau kayak gini sudah mulai merinding ini. Saya dari tadi. Tapi waktu dia nongol saya nggak biasa-biasa aja, tapi ketika hilang baru kerasa merindingnya. Ada yang lewat. Mana? Astagfirullah. Mana? Apa ya? Ah. Ya Allah. Nggak usah. Itu. Ya ampun, tadi dulu. Macan. Bukan. Itu kayak orang biasa. Tuh kan, coba deketin yuk. Pelan-pelan aja. Ini bukan orang biasa, bukan. Bukan orang biasa. Bukan. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Allah Akbar. Bah. Astagfirullah. Bah. Assalamualaikum. Punten. Aduh. Punten. Pak. Bah, ngapunten. Niki sinten? Allah Akbar. Ini bukan nyata ini. Gini. Memang betul katanya dia tuh tinggal di bawah sini. Ada istananya di bawah sini gitu katanya. Berarti ada guanya di sini mungkin nih katanya nih. Di sini di tanah. Iya, di tanah ada guanya. Dari lorong di dalam tanah. Cuman ini pintu guanya di belah mana? Kemudian Ini ya. kita cari aja pintu guanya. Yuk kita masuk aja. Yuk. Mungkin di arah sini mungkin. Tuh. Astagfirullahaladzim. Lagi adan. Tuh. Yuk. Psst. Kayak ada suara adan maksudnya. Tuh kan. Ada yang kusuk-kusuk. Ada suara adan, ada suara rusuk-rusuk, ada suara musik. Tapi saya dengar kayak banyak orang-orang menjerit-jerit nih. Tuh. Yang menangis apa ya? Ada yang menangis, ada yang menjerit. Ada suara bayi juga, ya ampun. Apa kita sudah di alam gaib ini? Hah? Pemarangan apa ya? Astagfirullahaladzim. Punten, Assalamualaikum. Awas, jangan jauh-jauh nanti kamu hilang. Punten. Itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, banyak banget. Itu banyak orang menari. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Itu orang asli bukan.
Ya ampun, ya Allah. Awas, hati-hati, hati-hati. Punten, Yang tadi apa ya? beda tuh banyak itu belakangnya. Astagfirullahaladzim ya Ya ampun, Allah. astagfirullah. Itu banyak orang. Punten, Nyai, Pak, Mbah, bukan pada nyanyi, pada menari. Hah? Tuh kan, ini aneh ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Hehehe. Tuh, tuh kan, ada yang menyanyi. Punten. Assalamualaikum. Kesini. Gini aja deh. Kita cari aja apa namanya. Oh, Keluar aja. enggak, kita cari guanya aja. Yuk, biar kita ketemu aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi renggut banget nih. Takutnya ada ular ini loh. Banyak ular pantas-pantasnya di sini. Ular itu apa ya? Ya iya. Punten. Assalamualaikum. Punten. Saya melihat sesuatu itu. Coba lihat kamera ke sana. Saya nggak lihat apa-apa ya. Itu kayak tengkorak itu. Astagfirullah ya Allah. Ya ampun. Ini hasil apa enggak? Astagfirullah. Punten. Tuh kan. Coba lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Ada orangnya. Itu. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi bukan? Ya ampun. Wah, ada lagi. Itu belakangnya banyak orang tadi dulu. Mungkin ini ya yang kita maksud ini. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Oh, kita nggak ngambil kan? Ini nyata ini. Gak hilang-hilang. Ada apa ya? Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Dia menjawab. Maaf nih Mbah kalau kalian mengganggu. Maaf nih Mbah. Ini Mbah siapa namanya? Iya. Nggih. Wijoyo. Mbah Wijoyo. Maaf Mbah. Saya pengen tanya sesuatu pada panjenengan Mbah. Kalau diizinkan. Iya, saya Tarto Mbah. Nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap Mbah. Dan sengaja maksudnya ingin tahu persis tentang keadaan di dalam lokasi ini. Apakah panjenengan maksudnya bersedia ngobrol dengan kami sebentar Mbah? Maaf. Sambul mengertos katanya. Mbah sudah tahu. Baik Mbah. Begini Mbah, maaf. Sebenarnya ini apa namanya ini? Lokasi ini itu apa? Kok banyak sekali cerita-cerita yang menjadi familiar di kalangan masyarakat sehingga mereka takut, Mbak. Iya, gini, Mbak. Di sini sering terdengar suara-suara aneh, suara musik klasik, suara orang-orang menjerit, suara orang menyanyi, suara orang dan sebagainya itu banyak sekali. Itu sebenarnya fenomena alam bagaimana? Atau kamu kini ada bangsa jin di sini? Apakah itu bagaimana? Maaf. Iya. Nggih. Yang saya dengar gini, Mbak. Katanya kalau beduk siang itu sering terdengarnya di sini. Tapi kalau waktu-waktu biasa enggak. Kalau beduk siang kurang lebihnya durasinya setengah jam. Itu suara-suara aneh itu udah mulai muncul dari zaman dulu. Dan sekarang itu tidak pernah muncul, cuma terdengar musiknya dan suara-suaranya aja. Iya. Nggih. Insya Allah Mbah, siap-siap Mbah.
Kalau kepengen tahu katanya harus kita dengarkan dulu penjelasan yang beliau sampaikan. Nggih, Mbah. Nggih. 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 Astagfirullahaladzim. Ya boleh, iya Pak, boleh paham Pak. Heeh. Berarti ini sangat dalam banget, Bah. Pantes saja ini maksudnya banyak orang-orang yang tidak sampai ke sini pemahamannya, Bah. Mereka langsung balik dan langsung memberikan label di sini sebuah kerajaan iblis katanya gitu, Bah. Heeh. Oh, nggih, nggih, nggih. Baik, Bah. Ini teman-teman, saya sampaikan kepada kalian semuanya bahwasanya ini adalah sebuah simbol-simbol dari alam ini untuk kita kembalikan ke alamiahannya. Artinya apa? Ini arti yang baik, cuman kita selama ini menafsirkan yang buruk-buruk. Padahal ini adalah sebuah simbol-simbol. Artinya apa? Ternyata iblis itu sebuah gambaran, jin iblis itu ada dalam diri kita masing-masing, yang mana kita itu harus pandai untuk menundukkan sifat iblis dalam diri kita. Ya, artinya apa? Ketika beduk duhur itu pas orang-orang itu seharusnya dia mencipta dengan hening, tenang, istirahat. Akan tetapi masih gembrungsung, itulah sifat iblis, masih mudah bergejolak. Nah itu maka penciptanya tidak mewujud karena apa? Masih sibuk, pikirannya masih sibuk. Itu adalah sebuah gambaran sifat iblis dalam diri kita. Dan sementara adapun suara-suara klasik dan orang-orang menari itu buah simbol juga bahwa kita itu harus bisa menurunkan gelombang otak untuk istirahat. Dengan cara musik itu untuk santai, rileks, kita menari bersama jiwa yang tenang untuk menari, itu maksudnya. Jadi untuk tenang, hening, disitulah saatnya mencipta dari perasaan dan pikiran kita selaras dengan alam semesta, penuh rasa syukur, maka mewujud penciptaannya itu. Nah, ketika kita masih dikendalikan sifat iblis, maka penciptaannya itu tidak akan pernah terwujud. Begitu nih, Mbak. Berarti ini jenengan itu sebenarnya ini ingin menyampaikan itu kepada orang-orang yang bisa nyambung dari pitutur panjenengan. Baik, baik, Mbak. Nggih. Baik, nggih. Ya, insya Allah nanti saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Berarti ini ya, beliau masuk dalam gua ini ya, guanya ke sebelah sana itu. Jadi mungkin ini sebuah makna siloka, perumpamaan itu kita harus bisa memasuki ke dalaman diri, meniti ke dalam diri, sehingga tahu persis sifat-sifat iblis dalam diri kita harus bisa kita kendalikan, sehingga kita fokus untuk mencipta dan terwujud. Tetapi ketika kita tadi masih dikuasai sifat iblis atau kegembrungsungan hati yang mudah bergejolak, maka tidak akan terwujud penciptaannya itu. Baiklah. Udah yuk, pulang yuk. Astagfirullahaladzim.